Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 37 dan 38. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 37 dan 38. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 37 dan 38. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, silakan baca sendiri pasal 37 dan 38. Saya bagikan maknanya. Tabut perjanjian, komponen utama dalam bait Allah. Lambang tahta Allah dengan emas murni dan kerub. Tempat menyimpan 2 loh batu. Sahabat KKS, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah bertahta, yaitu firman-Nya. Firman itu Allah sendiri. Jangan membatasi Allah dengan pikiran kita, tidak akan paham. Jika Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, galaksi, segala makhluk itu diam di dalam tubuh kita, betapa dahsyatnya hidup kita. Berhenti mengutuki diri sendiri dengan berkata, "Aku gagal, aku kalah, aku tidak berguna." Sadari siapa diri kita adalah bait Allah. Meja roti sajian berisi roti mana. Bicara selalu ada penyediaan jika kita senantiasa tinggal di dalamnya. Di surga ada meja-meja besar dan panjang berisi semua sajian makanan, tempat untuk makan bersama sebagai satu keluarga. Kandil bicara tentang terang, tiang awan, tiang api yang menuntun Israel keluar dari perbudakan Mesir. 7 api roh Allah, jika kita terus panggil mereka, akan senantiasa menuntun hidup kita. Yesaya 11 ayat 2. Mezbah pembakaran ukupan. Wangi-wangian yang dibakar asapnya naik. Wajah Tuhan akan hadir. Ada pertemuan antara umat dan Tuhan. Bejana pembasuhan di pelataran. Sebelum menghadap Tuhan, kuduskan diri kita. Basuh dengan air, sebab Allah itu kudus. Musa mempertanggungjawabkan persembahan umat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Jika kita dipercaya mengelola persembahan, hati-hati, itu bukan untuk kita, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Waktu hati kita bersih, maka kita menimbulkan bau keharuman. Hati yang bersih waktu kita menyanyi, menyembah, berkata-kata, itu keluar keharuman. Keharuman itu yang membuat Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Keadaan sebaliknya, jika kita pahit, susah mengampuni, ngomel, iri, fitnah, ngomongin orang, maka bau memuakkan dan bau menjijikkan di hadapan Tuhan. Itulah bau kematian. Mari kita simak 2 Korintus 2 ayat 15-16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
persiapkan diri bagi yang masih pahit, susah mengampuni, sungut-sungut, marah, beresi. Konflik batin dengan sesama, beresi. Kita akan naik level. Pelajaran-pelajaran firman dengan dimensi yang berbeda, selalu ada penyingkapan-penyingkapan yang baru. Bagi yang tidak mengikuti, ya akan ada kerugian. Sebab Bapa sediakan yang mudah. Kita milih dengan cara kita sendiri, kerugian besar. Bersiaplah KKS, kita masuk dimensi baru. Belajar menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Mari kita simak Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.